Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Juanda Santoso dengan NIM akhir 095 yang dipercaya sebagai moderator pada video kali ini. Izinkanlah kami dari SKDP 4 untuk menyampaikan presentasi kami mengenai difference between medical ethics and public health ethics from a conceptual point of view. Sebelum itu izinkanlah saya memperkenalkan rekan-rekan saya dari SKDB 4, yaitu ada Shashi Kirana dengan NIM akhir 087, ada Julivia dengan NIM akhir 088, ada Yohanes dengan NIM akhir 089, ada Ray dengan NIM akhir 090, ada Yoga dengan NIM akhir 091, ada Angelica dengan NIM akhir 092, ada Haki dengan NIM akhir 093, ada Rian dengan NIM akhir 094, ada saya sendiri Juanda dengan NIM akhir 095, ada Dewa Ayu Angelica dengan NIM akhir 098, ada Fajar dengan NIM akhir 100, dan juga ada Dewa Ayu Praba dengan NIM akhir 101. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Dewa Angelica Riutami dengan 3 digit NIM akhir 098. Izin memaparkan terkait gambaran umum. Terdapat beberapa hal yang menjadi tumpang tindih antara etika kedokteran dan etika kesehatan masyarakat. Contohnya dalam hal kesiapsiagaan pandemi. Dalam etika kedokteran akan melihat hak dan otonomi individu, tetapi etika kesehatan masyarakat akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Ini disebabkan karena tujuan dari kesehatan masyarakat adalah untuk mengutamakan kebaikan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara etika kedokteran dan etika kesehatan masyarakat. Etika kedokteran merupakan cabang dari etika terapan dan bioetika. Etika kedokteran sangatlah penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Etika kedokteran umumnya berlaku untuk interaksi antara dokter dan pasien yang mencakup implikasi hukum dan etika. 4 prinsip yang menjadi dasar dari etika kedokteran adalah autonomi, non-maleficence, beneficence, dan justice. Akibat dari masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, etika medis kurang optimal dalam menilai intervensi atau rencana kesehatan masyarakat secara luas, terutama pada hal kegawat daruratan. Untuk itu, perlu membahas semua prinsip etika kesehatan masyarakat. Etika kesehatan masyarakat itu biasa berlaku untuk interaksi antara lembaga dan institusi dan komunitas atau populasi. Etika kesehatan masyarakat juga berfokus pada prinsip interdependensi, kepercayaan masyarakat, fundamentalitas, dan keadilan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri, nama mahasiswa Rian Adandra Putranto dengan NIM akhir 94. Saya akan berbicara mengenai beneficence dalam etika kedokteran dan etika kesehatan masyarakat. Beneficence dalam etika kedokteran adalah prinsip yang mengharuskan dokter untuk bertindak dengan tujuan memperbaiki kesehatan pasien dengan menggarisbawahi kewajiban moral dokter untuk bertindak demi kepentingan pasien dan melakukan segala yang mungkin untuk meningkatkan kondisi kesehatannya. Sebagai contoh, seorang dokter mungkin mengambil tindakan seperti memberikan pengobatan efektif dan tepat waktu, memberikan perawatan yang empati dan peduli, atau memberikan saran yang berpotensi menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Dalam etika kesehatan masyarakat, beneficence lebih berfokus kepada kebaikan dan kesehatan populasi yang lebih luas. Prinsip ini mengarahkan upaya dalam bidang kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mencegah penyakit, dan mempromosikan kesehatan secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam upaya untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan komunitas, seorang peneliti dapat mengembangkan program pencegahan atau intervensi yang ditujukan untuk mengurangi risiko penyakit tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Digri Fajar Rahmawan dengan 3 digit NIM terakhir 100. Di sini, saya akan menjelaskan non-maleficence. Pada etika kedokteran, non-maleficence atau sering dikenal sebagai melakukan tanpa menyebabkan kerugian, merupakan prinsip yang menekankan kewajiban dokter untuk menghindari menyebabkan kerugian pada pasien mereka, serta cermat menilai resiko dan manfaat dari intervensi yang dia akan lakukan. Berusaha meminimalkan potensi kerusakan sambil memaksimalkan manfaat potensial. Contohnya, dokter ahli bedah yang mengikuti prinsip ini akan sangat berhati-hati untuk meminimalkan risiko dan komplikasi yang terkait dengan suatu tindakan bedah, memastikan bahwa manfaat potensial melebihi potensi kerugian pada pasien. Pada etika kesehatan masyarakat, non-maleficence lebih berfokus pada kesejahteraan dan keselamatan populasi daripada perawatan pasien secara individu. Prinsip ini melibatkan mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan dan mempromosikan kesehatan secara keseluruhan di masyarakat. Contohnya itu, pelaksanaan larangan merokok di tempat umum dengan tujuan mengurangi risiko kesehatan yang diakibatkan oleh paparan asap rokok bagi populasi secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifa Alvesma dengan 3 digit NIM akhir 090. Jadi, otonomi memiliki prinsip yang memungkinkan individu untuk membuat keputusan independen tentang kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dalam etika, otonomi dapat dibagi menjadi etika kedokteran dan etika kesehatan masyarakat. Untuk etika kedokteran, otonomi menekan kepentingan membiarkan pasien membuat keputusan perawatan kesehatan mereka sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengakui hak seorang individu untuk mengendalikan tubuh dan keputusan medis mereka. Contohnya, saat mendiskusikan pilihan pengobatan, dokter harus menjelaskan risiko, manfaat, dan alternatif sehingga pasien dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang konsisten dengan nilai dan preferensi mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Dan sekarang berdasarkan etika kesehatan masyarakat, di mana otonomi ini dipandang dengan konteks yang lebih luas lagi dengan mempertimbangkan otonomi komunitas dan populasi, di mana menghormati otonomi dan kesehatan masyarakat memerlukan pengakuan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang berhubungan dengan kesehatan. Dan sebagai contohnya, masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan selama pengembangan implementasi dan intervensi kesehatan masyarakat. Dan caranya itu dengan memungkinkan mereka untuk menyumbangkan wawasan dan perhatian mereka. Halo semuanya, perkenalkan saya Nuputu Sasikirana Raswara Saputra dengan 3 digit NIM akhir 087. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip justice atau keadilan dalam medical ethic atau etika kedokteran dan public health ethic atau etika kesehatan masyarakat. Secara umum, prinsip justice atau keadilan diartikan sebagai perlakuan yang adil, merata dan pantas terhadap orang lain. Prinsip keadilan dalam etika kedokteran dan etika kesehatan masyarakat sama-sama menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama demi mengurangi kesenjangan dan menjaga kesetaraan. Namun, terdapat perbedaan dalam konteks dan fokus penerapan prinsip keadilan dalam etika kedokteran dan etika kesehatan masyarakat. Pada etika kedokteran, prinsip keadilan berfokus pada keadilan dalam hubungan dokter dengan pasien. Dalam hal ini, dokter menjamin setiap pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai, perawatan yang setara, dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Sebagai contoh, setiap pasien menerima pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa menghadapi hambatan keuangan. Di sisi lain, prinsip keadilan dalam etika kesehatan masyarakat berkaitan dengan masalah kesehatan yang lebih luas dalam populasi. Fokus keadilan dalam konteks ini adalah dalam distribusi sumber daya kesehatan publik dan tindakan mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Contoh penerapannya sering melalui kebijakan publik dan intervensi terarah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kesehatan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih dokter dan moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Koman Gananda dengan 3 digit terakhir 091. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai health maximization in public health ethics. Nah, jadi maksimalisasi kesehatan itu merupakan suatu etika dalam kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat atau kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh di suatu populasi atau suatu masyarakat. Nah, contoh kegiatannya adalah program imunisasi massal. Kenapa? Karena dalam suatu imunisasi massal itu terdapat upaya untuk memberikan suatu vaksin kepada sebanyak mungkin orang dalam suatu populasi. Juga ada kebijakan anti rokok yang merupakan salah satu contoh dari penerapan maksimalisasi kesehatan. Kenapa? Karena di sana ada upaya untuk mengurangi jumlah perokok melalui pembatasan iklan tembakau, peningkatan harga rokok, dan terakhir area bebas asap rokok seperti itu. Dan kita juga perlu memperhatikan etika dalam penerapan maksimisasi kesehatan, yaitu yang pertama keadilan distributif, kedua keberlanjutan, dan terakhir adalah penghormatan terhadap otonomi suatu individu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Angelika Fortunangawan dengan NIM akhir 092. Saya akan menjelaskan efisiensi yang merupakan prinsip dari etika kesehatan masyarakat. Prinsip ini diperlukan karena sumber daya kesehatan yang tersedia itu masih lebih sedikit daripada kebutuhannya. Tujuan dari prinsip efisiensi ini adalah untuk memprioritaskan intervensi atau program yang menawarkan manfaat kesehatan paling besar. Dalam pertimbangannya, butuh memikirkan manfaat potensialnya, biaya, resiko, dan kebijakan program yang akan dilakukan. Salah satu pendekatannya dalam pertimbangan efisiensi itu adalah dengan perspektif utilitarianisme yang mengutamakan manfaat kesehatan bagi jumlah orang terbanyak. Dalam pertimbangannya perlu juga nilai moral dan etika agar tidak terjadi kesenjangan kesehatan antar kelompok tertentu. Contoh penerapannya adalah ketika menghadapi wabah penyakit menular seperti COVID-19. Sumber daya seperti tes, APD, dan peralatan medis itu kan terbatas. Jadi perlu pertimbangan dalam prioritas alokasinya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Yones Nikolaus Pertusunardi dengan 3 digit yang terakhir 089. Nah, proporsionalitas merupakan aspek yang sangat mempengaruhi etika kesehatan masyarakat serta kebijakannya. Nah, proporsionalitas memerankan peran penting dalam pengambilan keputusan dalam lingkup kesehatan masyarakat demi menjaga keseimbangan antara dampak positif dan dampak negatif. Proporsionalitas kerap dihubungkan dengan otonomi setiap masyarakat. Maka dari itu, pengambilan keputusan harus dilakukan secara mendalam dan penuh pertimbangan demi menjaga agar proporsionalitas tetap terjaga, yakni dengan memastikan dampak positif bagi masyarakat lebih dominan dibandingkan dampak negatifnya. Hal ini tidak lepas dari penerapan pada masyarakat. Salah satu contohnya yakni program imunisasi wajib COVID-19. Nah, program imunisasi wajib ditunjukkan untuk melindungi masyarakat dari serangan penyakit. Kita perlu melihat secara mendalam bahwa vaksin memiliki dampak positif yang lebih dominan dibandingkan dampak negatifnya, yakni dapat menurunkan angka kematian dan mobilitas secara pesat serta melonggarkan social distancing. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dewayu Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 101, izin membacakan terkait dengan Public Health Ethics dan Medical Ethics pada masa vaksinasi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, pemberian vaksinasi adalah sarana yang dinilai efektif untuk melindungi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah memperlakukan program vaksinasi untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat, yakni imunitas kelompok terhadap COVID-19. Program wajib vaksin yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan prinsip etika kesehatan masyarakat dan etika kedokteran, yaitu beneficence. Tujuan wajib vaksin yakni menekan angka penyebaran virus, menekan tingkat kegawatan COVID-19, serta membuat vaksin COVID-19 aksesibel bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan vaksin dengan efikasi, kualitas, dan keamanan yang sesuai dengan rekomendasi dari World Health Organization. Yang kedua adalah prinsip non-maleficence atau do no harm. Prinsip ini dapat ditinjau dari pemilihan vaksin COVID-19 yang sudah memenuhi standar keamanan, adanya informed consent, pemeriksaan kesehatan sebelum, sesudah, dan saat vaksinasi, serta pemantauan program vaksinasi secara berkelanjutan. Selanjutnya ada prinsip otonomi, yang dapat ditinjau melalui program vaksinasi yang bersifat sukarelawan atau tidak memaksa, pengecualian vaksinasi pada kelompok tertentu, serta transparansi informasi terkait dengan vaksinasi. Namun, untuk meningkatkan angka vaksinasi, pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan yang bersifat memaksa, seperti syarat wajib vaksinasi untuk bepergian menggunakan pesawat terbang, dan wajib vaksinasi untuk memasuki pusat perbelanjaan. Selanjutnya ada prinsip keadilan dalam etika kesehatan masyarakat dan etika kedokteran yang dijalani dengan pada program vaksinasi yang dapat ditinjau dari aksesibilitas vaksin, di mana vaksin COVID-19 dapat ditemukan pada tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat seperti pusat kesehatan, puskesmas, sekolah, dan gedung-gedung milik pemerintah, serta vaksin COVID-19 juga tersedia dengan gratis. Selain itu, prinsip keadilan juga dapat dilihat dari adanya urutan prioritas untuk peserta vaksinasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islamul Hagudaya dengan 3 digit NIM terakhir 093. Dalam vaksinasi COVID-19, kita dapat melihat etik kesehatan masyarakat yang telah diterapkan. Untuk health maximization, dapat dilihat dari upaya pemaksimalan efek vaksinasi COVID-19 yang tentunya dalam jumlah yang terbatas, dengan pembaruan jenis dan regulasi sesuai dengan bukti yang adekuat. Pengawalan dan penilaian secara berkala mengenai vaksin COVID-19 ikut andil dalam pemaksimalannya. Kemudian untuk etik proporsional dapat dilihat dari prioritas masyarakat yang diberikan vaksin yang dinilai rentan terhadap penyakit ini dan penilaian resiko efek samping supaya dampak pandemi tidak semakin buruk di berbagai sektor. Kemudian untuk efisiensi dapat dilihat dari pemberian informasi mengenai vaksin yang terintegrasi dengan media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat sehingga efisien. Kemudian untuk sistem penyimpanan, distribusi, dan pengawasan mengedepankan efisiensi supaya vaksin dapat memberikan manfaat yang maksimal. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julivia Givensius dengan nomor NIM akhir 088. Sekarang saya akan menyimpulkan topik dari student project kami. Etika kedokteran umumnya berlaku untuk interaksi antar dokter dan pasien yang mencakup nilai implikasi hukum dan etika, sedangkan etika kesehatan masyarakat biasanya berlaku untuk interaksi antar lembaga atau institusi dan komunitas atau populasi. Etika kedokteran dan etika kesehatan masyarakat memiliki beberapa prinsip yang sama, seperti beneficence, non-maleficence, otonomi, dan justice. Namun ada juga beberapa prinsip yang berbeda seperti maksimalisasi kesehatan, efisiensi, dan proporsionalitas dalam etika kesehatan masyarakat. Program vaksinasi COVID-19 yang diterapkan pemerintah berhubungan dengan etika kesehatan masyarakat dan etika kedokteran. Tujuan dari program ini adalah untuk melindungi masyarakat dan mencapai herd immunity terhadap COVID-19. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Cukup sekian presentasi SP dari SKDP 4. Saya mewakili teman-teman dari SKDP 4 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak sengaja selama dalam video SP ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Pramasanti Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.